Halo, Coffee Lovers, kembali lagi bersama Iko. Salam kopi enak. Nah, siapa dari kalian yang sudah menonton video saya tentang behind the scene proses flying food photography atau levitation food photography? Angkat tangan semuanya. Ya, kamu udah nonton. Oh, kamu belum, nonton dulu ya. Nih, linknya aku kasih. Nah, di video ini aku akan menepati janji aku untuk sharing bagaimana cara editing video flying food photography. Pastikan kalian punya laptop atau PC yang sudah terinstall software Adobe Photoshop. Saya akan menggunakan Adobe Photoshop CC 2018. Kalau kalian menggunakan versi yang sebelumnya atau bahkan yang sesudahnya, nggak masalah. Karena saya akan sharing menggunakan tools seperti selection yang ada di Photoshop yang jadul-jadul pun udah ada. Oke, mari kita ikuti prosesnya. Nah, kita buka Photoshop-nya ya. Saya pakai Adobe Photoshop CC 2018. Lalu kita buka filenya, file foto-fotonya. Nah, ini dia ya. Foto-fotonya sebenarnya seperti ini. Dari yang awal sampai akhir. Dari foto setiap elemennya sampai main cipratan airnya. Juga ada sketsanya. Kita buka sketsanya dulu. Jadi kita bekerja berdasarkan sketsa atau mood board. Nah, ini seperti ini ya, up and close fotonya. Jadi tetap kita buat beberapa alternatif dari satu itemnya ya. Bungkusnya juga bisa buat alternatif. Mau satu-satu atau 4 sekaligus. Nah, seperti itu ya, maka itu kita butuh tripod. Inilah gunanya, supaya gambar utamanya tetap tidak bergerak. Kalau dia bergeser akan susah nanti main layersnya di Photoshop. Oke. Nah, sekarang kita coba bekerja dengan foto utamanya ya. Anggap aja ini foto utama, kita drag ke Photoshop ya. Nah, ini dia foto utamanya. Lalu sekarang kita mau cropping yang mikring, foto mikringnya. Kita drag lagi di Photoshop-nya dan kita akan tumpuk layersnya nanti ya. Ini dia, kita drag ke layers utamanya. Lalu kita lakukan alignment ya. Kita pencet shift dan kita align baik yang vertikal maupun horizontal. Jadi letak mie-nya persis sama nanti di tumpukan foto utamanya. Seperti ini ya. Nah, sekarang memang ada beberapa teknik untuk kita melakukan seleksi untuk cropping ya. Contohnya kita akan bikin dengan menggunakan magnetic lasso tool ya. Nah, magnetic lasso tool ini sistemnya dia membaca kontras warna. Tapi memang ada kelemahannya. Kadang-kadang kalau warnanya tidak terlalu kontras, maka seleksinya akan kurang akurat. Tapi nanti kita akan cek ya hasilnya seperti apa sih. Dan setiap lekukan itu kita harus tetap pencet klik kiri mouse-nya ya. Takutnya dia malah nanti bergeser ke arah yang tidak benar. Kita percepat saja ya. Semakin kontras antara benda yang kita cropping dengan backgroundnya, maka akan semakin akurat dan semakin cepat kerja kita. Apalagi kalau cuma lurus-lurus saja.
Kalau ini kan banyak lekukannya. Jadi usahakan sangat pelan-pelan dan kita tetap banyak harus klik kiri di mouse kita ya. Sampai kita pertemukan titik yang awal dengan titik yang akhir dan dia akan otomatis membentuk selection nantinya. Nah, seperti ini ya. Nah, lihat itu. Tetap ada bagian-bagian yang tidak terbaca. Jadi tidak terseleksi dengan sempurna. Kurang akurat sebenarnya memang. Tapi nggak apa-apa, kita coba tes supaya nanti ada perbandingan antara yang kurang akurat dengan yang paling akurat nantinya. Setelah selection ini kita akan main add a mask ya. Ada di bagian layers yang paling bawah, nomor 3 dari sebelah kiri ya, ada tulisan add a mask. Begitu kita pencet itu, maka di bagian layers yang mikering itu akan timbul seperti layers yang baru di sebelah kanannya. Itu adalah maskingnya. Sebenarnya adalah bagian yang terlihat itu adalah bagian yang kita masking. Sedangkan bagian yang hilang, sebenarnya dia tidak hilang, tapi dia hanya dibuat transparan dan kita bisa mengembalikannya lagi dengan menggunakan brush. Nah, ini dia yang tersisa dari sini adalah bagian kawat tadi. Dan untuk menghilangkannya kita akan menggunakan clone stem tool. Atau shortcutnya bisa S ya nih. Jadi kita harus pencet Alt dan klik kiri untuk mengambil sampel dari warna atau bagian yang terdekat dengan benda yang akan kita tutupi nantinya. Nah, akan tercover seperti ini. Jadi dia akan menyerupai dari bagian dan warna yang kita pencet Alt-nya tadi sebelumnya. Nah, ini untuk membuktikan bahwa add a mask ini masih bisa dihilangkan atau kita bisa menimbulkannya lagi dengan menggunakan brush ya, dan kita bisa memainkan set background color-nya, bisa di warna hitam atau putih. Untuk menggantinya kita tinggal memencet X untuk warnanya ya. Nah, sekarang kita mencoba untuk selection yang cuanki lidahnya ya. Mari kita mainkan. Kita drag lagi ke foto utamanya, lalu kita lakukan alignment. Lakukan alignmentnya selalu dengan background utamanya ya. Jadi kita memencet layer yang mau di alignment, lalu kita sekarang pencet control. Baru kita menekan layer dari background. Karena kalau kita pencet shift, yang bawahnya juga akan terkena nantinya. Setelah itu baru kita melakukan align center, baik horizontal maupun vertikalnya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk melakukan seleksi secara akurat, yaitu menggunakan pen tool. Ini adalah teknik seleksi yang paling akurat, tapi paling detail dan harus sangat sabar untuk melakukannya. Ini yang membuat proses editingnya cukup lama nantinya. Nah, kita klik ini ya. Kalau kita mau membuat belokan, kita bisa melakukannya langsung seperti ini. Dan setelah kita mengatur belokannya ini, kita harus memencet Alt dan menekan titik yang berwarna biru tua untuk membatalkan dari garis bantu sebelumnya. Karena kalau tidak, nanti garis berikutnya akan membaca lengkungan yang sebelumnya kita buat dan malah akan jadi kacau. Jadi tetap harus rajin-rajin pencet Alt dan titik birunya. Nah, ini kita lakukan seperti ini ya. Ikuti setiap lekuk-lekuknya, ada garis bantunya. Nah, itu seperti itu. Makin kita teliti, akan makin akurat nanti hasil seleksinya. Harus sering-sering latihan ya, supaya jarinya juga lentur. Kita teruskan sampai selesai ya.
Nah, untuk pen tool ini, ketika kita mencapai titik yang awal dan yang akhir, maka tidak akan dilakukan seleksi secara otomatis. Kita harus klik kanan dan memilih tulisan Make Selection. Baru akan terjadi seleksi. Radiusnya bisa 0 atau pilih 2. Ini untuk menentukan kehalusan dari benda yang kita cropping nantinya. Setelah itu kita akan menambah add a mask, seperti yang mikering tadinya. Nah, di sebelah kanannya sudah ada layer mask-nya ya. Nah, itu kita bisa gerak-gerakan. Jadi yang terlihat di sini hanya croppingannya. Nah, kalau kita lihat, croppingannya sendiri masih belum terlalu halus banget. Kalau kita pindah-pindahkan, masih ada warna merah dari mangkoknya. Tapi karena kita tidak pindah-pindahkan, maka tidak terlihat dengan kasat mata. Jadi aman-aman saja. Nah, untuk melakukan transform, kita harus melakukan zoom out dan baru kita bisa transform ya. Kita bisa rotasi dan melakukan apapun juga. Disarankan untuk membuat penamaan dari setiap layers yang kita mainkan ya, supaya tidak tertukar. Nah, kita mau menggandakan cuanki lidahnya. Kita tinggal drag layernya dan make a copy ya, untuk menggandakan layernya. Dan kita bisa melakukan transform. Nah, seperti ini ya. Kita bisa membuat layer ada di belakangnya ya, dengan memindahkan layer yang atas ke bawah. Nah, sekarang kita cek ya, karena sudah digandakan cuanki lidahnya, maka yang di depannya jadi terlihat masih ada sisa pinggirannya yang hasil cropping yang kurang halus tadi. Nah, untuk menghaluskannya kita bisa memainkan maskingnya ya. Kita gunakan brush, lalu kita mainkan set background dan foreground colornya ya. Nah, ini jadinya seperti ini. Kita juga gunakan brushnya. Kita juga bisa memainkan diameter brushnya ya, dan juga tingkat kehalusannya. Bila kita memilih yang warna hitam di atas yang putih ya, yang selection colornya, kita akan menghaluskan sisa-sisa dari tepi croppingan dari benda tersebut ya. Tapi kalau diubah, diganti yang warna putih, maka kita akan mengembalikan dari pinggiran benda tersebut. Jadi sebaliknya. Kita bisa menggantinya dengan shortcut X tadi ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Kita pilih yang selection colornya, yang foregroundnya jadi warna hitam. Ini seperti ini. Pilih diameter brushnya yang kecil saja, supaya semakin detail dan rapi. Nah, seperti ini ya, jadi halus banget nanti. Kita juga bisa merapikan yang pinggiran dari yang mikeringnya juga ya. Jadi yang dimainkan di layer maskingnya. Nah, sekarang kita akan belajar membuat shadow-nya ya. Jadi untuk membuat semakin natural, kita bisa melakukannya dengan dua cara, yaitu menggandakan layer dari sebuah benda, memberinya warna hitam dan dikasih efek Gaussian blur dan bermain opacity, atau bisa juga menggunakan brush. Di sini saya akan membuat yang menggunakan brush. Kita membuat layer yang baru ya. Create a new layer, ada di bawah layers ya. Kita lukis aja, kita pilih warna hitam dan kita lukis aja seperti ini. Lalu layer shadow-nya kita taruh di bawah cuanki lidah yang pertama. Lalu kita pilih filter, blur, dan Gaussian blur. Kita atur ya, semakin besar angkanya dia akan semakin kabur. Baru kita mainkan opacity-nya, kita turunkan. Sampai kira-kira sebatas wajar ya. Jadi terlihat benar-benar terjadi shadow akibat pemotretan. Dan bukan tempelan atau croppingan. Berikutnya kita akan membuat shadow antara cuanki lidah yang kedua dengan yang mikering juga ya. Metodenya sama ya. Bikin layer baru lalu warnai warna hitam dengan menggunakan brush, Gaussian blur,
lalu mainkan opacity-nya. Berikutnya juga sama, kita bikin shadow antara cuangki lidah yang kedua dengan mangkok. Sama juga metodenya ya, kita hanya mengulangnya saja. Nah, kurang lebih seperti itu nanti ya, jadi terlihat wajar. Berikutnya kita akan menambahi foto bungkusannya ya. Sebenarnya foto bungkusannya ini juga bisa kita lakukan di awal foto utamanya sebenarnya. Tapi bisa juga kita lakukan secara terpisah. Oke, kita drag ke foto utama, lalu kita pencet Ctrl, pilih background, lalu kita align center ya, antara horizontal dan vertikalnya. Kita lakukan seleksi juga dengan menggunakan pen tool ya. Sama seperti cuangki lidah tadi prosesnya. Klik kanan, make selection ya. Lalu tinggal add vector mask atau masking ya. Jadinya seperti ini nanti. Lalu kita bisa tetap menimbulkan refleksinya. Kita tinggal mainkan dengan menggunakan brush ya. Pilih foreground color yang putih. Nah, lakukan seperti ini ya. Jadi refleksi box kemasannya juga tetap terlihat. Nah, berikutnya pun juga seperti foto-foto yang lain ya. Saya tidak akan menampilkan semua prosesnya karena videonya bakal panjang minta ampun nanti. Jadi lakukan hal yang sama dengan setiap elemen yang ada di foto ya. Dan silahkan menempatkannya sesuai dengan sketsa yang kalian buat. Atau ikuti kata hati kalian ya. Biarkan fantasi liarmu yang bermain. Jangan lupa untuk rajin save ya, supaya tidak nangis kalau ada apa-apa dan hilang atau bermasalah filenya. Nah, ini dia ya. Kita tes ya, kita buktikan ini setiap layersnya ya. Ini setiap layers yang saya simpan ya. Setiap elemen satu layer ya. Jadi harus benar-benar terpisah dan semua dinamain sesuai dengan namanya supaya tidak bingung. Kalau croppingan kita rapi, maka kita bisa memindahkan sesuka kita. Itu pangsitnya. Bahkan kita bisa menggandakannya atau diambil dari foto yang lain lagi. Kita bisa menggandakan dan merotasinya. Ini dia kerupuknya dan juga saya juga bermain dengan tumpukan elemen dari isi makanan yang saya tebar di dasar background ya. Bisa juga seperti itu. Semua tergantung dari konsep yang kita inginkan. Nah, sekarang kita main dengan cipratan airnya ya. Kita mencoba untuk bekerja dengan cipratan airnya. Setelah semua layersnya jadi, kita drag ke foto utama, lakukan hal yang sama semua.
lakukan alignment. Kita bisa bawa layer cipratan air ini ke bagian paling atas dari semua layers yang ada ya. Lalu baru kita lakukan alignment, harus center antara horizontal dan vertikalnya. Kalau mau lebih yakin lagi, kita bisa bermain dengan opacity-nya kita turunkan, lalu kita bisa pindah-pindahkan sesuai dengan ketepatan posisi yang kita inginkan. Nah, untuk ini kita mencoba menggunakan selection tool yang biasa aja dulu ya. Karena ada banyak partikel kecil juga di situ. Lalu kita pilih add vector masking itu lagi ya. Nah, jadinya seperti ini. Tapi masih banyak background abu-abu yang tersisa. Itu adalah PR kita untuk mengeliminasi. Nah, kita akan ke set the blending mode-nya ya. Blending mode-nya kita akan rubah dari normal ke lighten ya. Jadinya seperti ini. Jadi kayak rada-rada transparan seperti itu ya. Tapi masih terganggu dengan background abu-abunya. Dan kita akan mencoba menggunakan Magic Eraser Tool untuk menghilangkannya. Caranya adalah pencet Alt untuk mengambil sampel warna dan lalu klik kiri, dan otomatis warna yang hampir mirip dengan yang diambil sampelnya akan hilang semuanya. Kita mungkin perlu melakukannya beberapa kali supaya benar-benar bersih. Kalau kita melakukan photoshoot dengan background polos akan lebih mudah lagi ya. Kalau ada bagian-bagian yang masih harus dihapus, tinggal hapus dengan menggunakan brush ya. Tinggal menghapus maskingnya dengan menggunakan brush. Hapus sampai bersih dan terlihat normal. Sekarang mari kita bermain dengan tuangan airnya ya. Kita cari tuangan air yang paling kita inginkan. Kita drag ke Photoshop ya. Lakukan seperti hal-hal yang sebelumnya ya. Pilih dengan menggunakan selection tool seperti yang cipratan air di awal. Lakukan hal yang sama ya. Lalu kita add vector mask lagi untuk membuat masking. Lalu kita cari posisi yang paling wajar dengan mulut dari saus boat-nya ya. Seakan-akan itu benar-benar tercurah dari saus boat-nya ini. Kita bisa melakukan transform untuk merotasi atau memutarnya ya. Jadi benar-benar jatuhnya memang ke bagian tengah dari mangkok tersebut. Dan kita juga bisa memindahkan layer tuangan air tersebut
ke bagian dimana kita inginkan ya. Jadi seakan-akan dia memang ada di tengah-tengah dari setiap elemen makanan yang berterbangan itu ya. Kita hilangkan backgroundnya dengan menggunakan Magic Eraser Tool lagi. Pilih efek lighten tadi juga ya. Jadinya seperti itu, dan kita bisa menghapus tuangan air yang kita tidak butuhkan dengan menggunakan brush ya. Nah, untuk warna kita bisa memainkan color balance-nya ya. Karena ini kan sausnya agak-agak merah-merah gitu. Bisa kita naikin merahnya, yellow-nya, kita bisa mainkan warnanya. Jadi kurang lebih warnanya akan mirip dengan air cipratan yang dalam mangkok ya. Kita juga bisa memainkan kontrasnya dari curve ya, menggelapkan bagian airnya dan sebagainya. Nah, kita juga bisa membuat layer-layer baru dari partikel-partikel cipratan air ya, seperti ini. Sebenarnya kita cuma menggandakan layersnya saja dari cipratan air. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk menambah heboh efek dari cipratan air tersebut. Dan gunanya kita melakukan banyak eksperimen untuk cipratan air adalah kita bisa membuatnya menjadi elemen tambahan untuk efek cipratan yang lainnya, untuk menambah kekuatan visualnya ya. Nah, seperti ini untuk bagian dalamnya. Untuk cipratan air yang keluar dari mangkok, kita buat ada beberapa efek ya. Jangan lupa juga shadow-shadownya juga diperhatikan. Setelah itu, kita save. Dan baru bisa kita melakukan cropping untuk berbagai kebutuhan ya. Misalnya kita posting di Instagram, kita memakai perbandingan 1:1. Tapi sebaiknya kita tetap harus ada ukuran asli foto tersebut ya. Jadi save-nya nanti jangan ditumpuk ya, sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, lalu kita bandingkan lagi dengan sketsa yang kita buat. Kurang lebih sudah mirip, atau malah melenceng, atau malah kurang lebih sama persis. Coffee lovers, gimana menurut kalian? Proses editingnya seru kan? Yang penting kuncinya adalah kalian rajin berlatih dan rajin minum kopi. Maksudnya biar matanya tetap melek. Nah, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan bunyikan notifikasinya supaya setiap konten yang di video ini kalian bisa terus update, karena kontennya bakalan seru-seru dan semakin keren lagi ke depannya. Kalian yang sudah praktek tolong komen dong di bawah ya, gimana hasil praktek kalian. Jangan lupa juga follow Instagram Salam Kopi Enak. Dan kalau kalian posting hasil karya kalian karena nonton video ini, jangan lupa untuk kasih hashtag Salam Kopi Enak, supaya saya juga tahu hasil foto kalian yang keren-keren banget. Bahkan mestinya bisa lebih keren dari yang saya buat. Dan yang paling penting dari semuanya adalah kita wajib minum kopi enak.